agar kerajaanmu diperluas di tengah-tengah dunia ini Bapa di surga. Mari Roh Kudus, pimpin kami, bawa setiap kami masuk lebih dekat. Kami mau duduk di kaki-Mu Tuhan, untuk dengar-dengaran kepada Engkau Tuhan, sehingga kami tahu persis bagaimana kami harus hidup sekarang, sehingga kami tahu persis apa yang mesti dan yang paling mendesak harus kami lakukan di hari-hari terakhir ini. Roh Kudus, ambil alih setiap kami, tawan pikiran kami, taklukkan kepada Kristus, taklukkan hanya kepada satu kehendak tunggal, yaitu kehendak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, berfirman dengan berlimpah-limpah, karena kami siap untuk menampungnya, melakukannya, dan meneruskannya di dalam satu nama, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap untuk keluar dari tempat ini menjadi pelaku firman, kita sama-sama katakan, kita sama-sama katakan, tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tas kiri kanan seberapa yang saudara bisa berkati dengan tanganmu yang diberkati, supaya sel-sel di dalam tubuhnya sungguh dibangkitkan Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku kehendak Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Saya percaya saudara semua ada dalam keadaan baik-baik. Katakan amin. Saya melihat dari depan ini adalah wajah-wajah yang diberkati. Pastikan saudaraku, handphone saudara hanya tertuju, hanya membuka firman Tuhan. Oleh sebab itu, matikan dulu paketnya, supaya tidak terganggu dengan pesan-pesan yang masuk, supaya kita fokus kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, adapun yang menjadi tema kita hari ini, sebagaimana gembala kita memberitahu kepada kami, adalah, coba ditampilkan, yaitu alami kuasanya, yang diambil berdasarkan Kisah Para Rasul 19 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama dari ayat 11 hingga ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. Ayat 12, 1, 2, 3. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Salah satu contoh kuasa Allah atau mujizat Allah yang bekerja di dalam pelayanan rasul-rasulnya. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita, kini dan hari-hari yang ada di depan kita, memang akan tiba waktunya, dengar baik, kita hanya bisa mengandalkan mujizat. Saya ulangi, kondisi yang ada di depan mata kita sekarang ini dan seterusnya mendorong kita untuk hidup hanya mengandalkan mujizat. Kenapa? Karena tiba waktunya kekuatan manusia, kekuatan kita tidak akan mampu lagi menghandle situasi yang akan terjadi hari-hari di depan kita ini, saudara-saudara. Itulah sebabnya tidaklah kebetulan, saudaraku, tema ini bagi gereja ini Allah mau, Tuhan mau, sedang mau mempersiapkan saudara untuk menjadi satu pribadi Kristen yang terbiasa dengan mujizat. Katakan terbiasa dengan mujizat. Artinya bahwa saudara dan saya menjadikan mujizat itu atau menganggap mujizat itu menjadi hal yang biasa, hal yang luar biasa. Bagi orang percaya itu menjadi biasa, artinya terbiasa. Nah, itu sebabnya penting kita belajar hari ini tentang mujizat. Nah, saudara perhatikan apa yang dikatakan di dalam ayat 11 dan 12, itu salah satu contoh mujizat yang dilakukan oleh murid-murid Kristus.
Tapi pagi hari ini Tuhan melalui saya mengajak saudara untuk mengerti, untuk memahami Bapak Ibu Saudara, untuk apa mujizat itu. Nah, itu dulu ya. Untuk apa mujizat? Lewat peristiwa di dalam pasal ini yang dialami oleh Paulus akan mengajari kita untuk apa mujizat itu ya. Ya, pertanyaannya, untuk apa terjadi mujizat dalam peristiwa ini? Yang pertama Bapak Ibu Saudara adalah untuk membawa orang kepada Tuhan Yesus. Itu dia. Yang pertama, yang terutama, untuk yang mujizat membawa orang kepada Tuhan Yesus, sang pembuat mujizat. Ayo kita baca dari ayat 4 dan 5. Tolong tampilkan cepat ayat 4 dan 5. Kata Paulus, kata Paulus kepada mereka, ya, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia. Saudara lihat fokusnya, nangkap ya. Kita belajar pagi ini. Berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia, ya, yang datang kemudian daripada si Yohanes, yaitu Yesus. Katakan Yesus. Saudara lihat ya, saudara mulai nampak ya. Coba kita baca ayat yang kelima supaya kita simak, kita bedah ya, kita urai dengan sistematis. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama siapa? Kembali Yesus yang menjadi yang utama dan yang prioritas di dalam mujizat itu. Oke, yang kedua, kalau yang pertama tadi membawa orang kepada Yesus. Yang kedua, untuk apa mujizat terjadi dalam peristiwa ini? Yang kedua, supaya orang penuh Roh Kudus. Ayat 6. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Dan ketika Paulus menempangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Bahasa roh, kepenuhan roh itu pun Bapak Ibu Saudara, itu adalah demi Yesus dan oleh Yesus. Katakan amin. Yang ketiga, mengapa, untuk apa terjadi mujizat dalam peristiwa, dalam pelayanan Paulus ini? Yang ketiga, untuk meyakinkan orang akan ada kerajaan Allah. Ayat 8. Meyakinkan orang akan ada kerajaan Allah. 1, 2, 3. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat orang Yahudi di Eropa itu ya, di daerah ini bukan di Israel lagi ya saudara, dan mengajar dengan berani ya. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat orang-orang Yahudi di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Saudara, kita kembali ke zaman itu. Waktu itu orang tidak terlalu jelas tentang adanya kerajaan Allah. Ya, kalau di Israel, ya, di Yerusalem barangkali sudah sering terdengar tentang kerajaan Allah. Tetapi kalau di daerah pelayanan penginjilan Paulus ini, itu saudara-saudara agak jarang, bahkan mungkin belum pernah. Ya, kalau saudara lihat di ayat 1, ya, saya balikkan 1 dulu sebentar, saudara ikuti aja. Ketika Apolos masih di Korintus, ini bukan daerah Israel ya semuanya. Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Ini Efesus ini di daerah Eropa yang sekarang Turki, saudara-saudara, ya, sekitar itu. Di situ didapatinya beberapa orang menikah dan seterusnya. Itu konteksnya dulu ya supaya paham. Nah, itu di ayat yang kembali ke ayat yang ke-8 tadi, saudaraku, cepat, oke. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah-rumah ibadat yang ada di sekitar Turki waktu itu untuk meyakinkan orang. Kalau tadi memantapkan orang bertemu dengan Yesus, sekarang sepaket dengan Yesus itu ada kerajaan Allah.
Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, mengapa atau untuk apa terjadi mujizat dalam pelayanan Paulus kala itu? Yang keempat yaitu mujizat, ya, dalam pelayanan Paulus terjadi bukan satu malam saja. Ini yang perlu mulai kita masuk kepada hakikat daripada mujizat itu. Jadi mujizat yang terjadi di dalam pelayanan Paulus itu nggak terjadi begitu saja. Tiba-tiba Paulus kok udah bisa menjadi pembawa mujizat. Nggak seperti itu. Udah ada proses yang panjang ke belakang sebelumnya, saudara-saudara. Ya, perhatikan baik-baik. Nah, saudara, kita lihat ayat 10 kembali. Kita lihat ayat 10 supaya makin jelas. Hal itu dilakukannya 2 tahun lamanya. Bayangkan. Jadi sebelum 2 tahun tentunya Paulus sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus ke jalan ke Damsik, ke Damaskus, saudara-saudara. Dari sejak itu sudah ada proses bagi dan untuk diri Paulus ini untuk dipersiapkan Tuhan Yesus menjadi pembawa mujizat. Kan gitu, saudara-saudara. Dia sendiri mengalami duluan mujizat, di mana 3 hari, ya, matanya buta oleh mujizat Tuhan, matanya disembuhkan dan seterusnya. Sampai kemudian, saudara-saudara, Paulus ini menjadi rasul, Paulus ini menjadi penginjil. Setelah dia menjadi penginjil pun 2 tahun lamanya, ya, dia melakukan itu di daerah Efesus, saudara-saudara, ya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Asia kecil di sana, bukan Asia yang di kita ini, ya. Semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Orang Yahudi yang mewakili umat Tuhan, dan orang Yunani mewakili kita, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, saudara-saudara. Jadi saudara dapat melihat gambarannya sekarang. Ada proses panjang di mana Paulus dipakai Tuhan mendemonstrasikan mujizat. Nah, sekarang kembali ke kita, saudara-saudara. Tadi kita melihat di dalam ayat 11, 12, ya kan, dikatakan di sana bahwa Allah, ya, oleh Paulus, ya, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa, ya. Paulus mengadakan mujizat yang luar biasa. Paulus pertama sebelum-sebelumnya dia sudah mengalami mujizat. Sekarang Paulus menjadi pembawa mujizat. Tadinya mengalami mujizat, sekarang menjadi pembawa mujizat. Kan gitu, saudara-saudara. Itulah konteks dari pasal 19 kisah para rasul-rasul Kristus ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oke, sekarang kita mau refleksikan untuk diri kita. Pertama, saudara-saudara, yang mau kita refleksikan adalah bagaimana saudara supaya menjadi pembawa mujizat. Dan gitu. Bagaimana saudara supaya menjadi pembawa mujizat? Oke, izin bertanya, ya. Berapa banyak dari saudara yang pernah mengalami mujizat Tuhan? Dahsyat sekali, mujizat, ya. Terima kasih, Tuhan berkati, ya. Jadi mujizat, ya, bukan berkat. Kalau berkat itu kita alami dalam keadaan normal. Tapi mujizat kita alami dalam keadaan tidak normal. Itu mujizat. Kan gitu, saudara-saudara? Karena apa? Karena mujizat pada umumnya, ya. Mujizat pada umumnya Tuhan izinkan terjadi menjadi solusi, ya. Saya ulangi, mujizat terjadi untuk menjadi solusi di tengah krisis di mana sudah melampaui kemampuan manusia, sudah melampaui kemampuan ilmu pengetahuan, sudah melampaui teknologi.
Nah, itu dia mujizat. Pada umumnya mujizat menjadi solusi, ya, menjadi solusi di dalam keadaan krisis, ya. Oke, ini yang penting dulu kita camkan supaya gini, supaya kita dalam keadaan normal terus-terusan minta mujizat. Ya, keadaan normal seperti apa? Kau masih punya kekuatan untuk melakukan A, B, C terkait dengan masalahmu, udah buru-buru minta mujizat. Enggak seperti itu bekerjanya mujizat, saudara-saudara. Ya, saudara masih bisa melakukan apa aja, oke, untuk menghandle masalahmu. Engkau buru-buru minta mujizat? Tidak seperti itu. Mujizat hanya Tuhan izinkan terjadi dikala keadaan kita, kemampuan kita sudah tidak bisa lagi menghandle masalah yang sedang kita hadapi. Kita lihat contoh-contoh. Satu, ya, ketika bangsa Israel menghadapi krisis air minum, ya, udah nggak ada air minum di padang gurun, saudaraku, di padang gurun. Ketika itu Tuhan melakukan mujizat di mana Musa disuruhnya berbicara, meskipun kemudian Musa memukul batu itu, saudara-saudara, maka keluar aqua dari batu. Nah, di situ mujizat terjadi, ya, di situ mujizat terjadi. Ada krisis. Mujizat selalu didahului oleh krisis, ya. Itu saudara bisa lihat di dalam Keluaran 17 ayat 6, ya. Nah, yang berikutnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Elia mengalami krisis pangan dan krisis keamanan jiwanya, ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Maka, ya, Allah menyatakan mujizat, melakukan mujizat bagi Elia, di mana Allah menyuruh burung gagak membawa daging, juga membawa roti, ya, karena Elia mengalami krisis pangan. Yang berikutnya, saudara-saudara, ya, ketika terjadi krisis anggur di pesta pernikahan di Kana, ya, Allah, Tuhan Yesus melakukan mujizat, air menjadi anggur. Di situ jelas histori, sejarah mujizat terjadi itu selalu diawali dengan adanya krisis, ya. Oke, yang berikutnya, ya, yang saudara bisa lihat itu di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Krisis kesehatan, ya, perempuan yang pendarahan 12 tahun. Matius 9 ayat yang ke-20. Dia sudah pergi ke segala tabib. Dia sudah menghabiskan semua apa yang ada di dompetnya dan di ATM-nya, saudara-saudara. Tetapi penyakitnya enggak kunjung sembuh. Dia sudah mentok. Dia sudah masuk ke titik putus asa. Nah, tidaklah kebetulan Tuhan Yesus beserta murid-muridnya lintas dari daerah itu, dan perempuan itu tahu, udah dengar bahwa Yesus ini bisa melakukan mujizat, kan begitu, saudara. Maka di dalam kondisi perempuan ini sudah mengalami krisis dan sudah tidak punya apa-apa lagi yang dia bisa pakai untuk menghandle problemnya, penyakitnya, pendarahan 12 tahun. Pendarahan tiap bulan aja itu sudah cukup mengganggu, khususnya kaum wanita. Tapi ini 12 tahun, saudara-saudara. Ya, kita aja kalau luka terus
terus berdarah, kita bisa lemes. Perempuan ini 12 tahun pendarahan, 12 tahun. Taruhlah ya pendarahannya itu 2 atau 3 kali sebulan saja, saudara-saudara, per 10 hari itu sudah menguras semua energi yang ada di dalam tubuhnya. Ini 12 tahun krisis kesehatan dialami oleh seseorang. Yesus tidak kebetulan, dan bukan dia tidak tahu, dia tahu ada orang yang membutuhkan mujizat darinya. Dia lewat dari situ. Lalu orang ini dengan iman yang teguh, iman yang sederhana, hanya dengan mengatakan begini dalam hatinya, asal ku jamah saja ujung jubah orang ini, aku akan sembuh. Hanya itu modalnya, saudara-saudara. Maka dengan iman yang begitu rupa, orang ini melakukannya, menyentuh ujung jubah Tuhan Yesus. Set, kuasa keluar dari tubuh Yesus dan menyembuhkan orang itu. Di sini kita lihat lagi bahwa kesembuhannya lewat mujizat diawali dengan adanya krisis. Ya, kita lihat kembali krisis makanan. Di dalam Matius 14 ayat 17 hingga 20, di mana ada 5.000 orang laki-laki. Kalau 5.000 istri berarti 10.000. Kalau 2 saja masing-masing anak berarti 20.000 semuanya, paling sedikit, saudara-saudara. Ya, waktu mujizat yang terjadi lewat 5 roti 2 ikan itu, ada 20.000, tidak kurang dari 20.000 yang mengalami mujizat. Mujizat itu terjadi diawali dengan krisis. Mereka kehabisan makanan dan tidak mungkin, kalaupun ada sejumlah grosir di daerah itu jual roti, atau ada sejumlah rumah makan di daerah itu, ya katakanlah 20 rumah makan dekat-dekat situ, tidak mungkin menyediakan nasi bungkus 20.000 nasi bungkus dalam waktu setengah jam.